Ibu kuasa hukumnya dulu Ibu. Foto dulu Bu, ini udah kapasitasnya. Enggak ini nggak ada yang dengan lega mawon nggih. Penuh Pak, penuh. Sudah nggak boleh lebih. Sudah penuh, mohon maaf sudah penuh. Mendapatkan ijazah betul-betul kita ketahui bersama. Saya pikir itu ya. Ada yang mau tambahkan lagi? Alumni UGM nih. Oh, alumni UGM. Boleh tengah Pak. Pak Edi, Kuasa hukum Bon Jovi. Di sebelah sini boleh Pak tengah. Ini kuasa Bon Jovi yang alumni UGM, pengacara. Terima kasih. Saya alumnus UGM ya. Dari putusan-putusan lembaga ini, KIP ini, ada beberapa makna penting yang menurut saya. Yang pertama adalah UGM, ya, Universitas alma mater saya yang saya banggakan, sudah divonis memang bersalah bahwa dia selama ini melaksanakan azas yang tertutup, ya. Sebenarnya kalau UGM memaknai demokrasi, demokrasi itu apa sih? Keterbukaan. Tidak perlu kita berdebat di sini karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah jelas bahwa ijazah, ya, yang menyangkut pejabat publik itu harus terbuka untuk umum. Dan ini sudah ditegaskan oleh Majelis Hakim bahwa terkait ijazah Joko Widodo itu terbuka untuk umum. Lalu yang kedua yang saya maknai dari putusan-putusan KIP ini adalah sebenarnya dengan dikeluarkannya putusan, mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan, karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik, tidak usah dilanjutkan Pak, mana ijazahnya, saya tunjukkan, ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini, ya, dan ada pengecualian tadi dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum, itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Ya. Ijazah dia tidak punya ijazah asli. Kami menduga keras. Nah, kalau punya ijazah asli, karena selama ini dia berlindung bahwa itu adalah dokumen pribadi yang tidak boleh diketahui oleh publik. Dengan adanya putusan ini dia langsung keluarkan. Saya tunjukkan ke publik. Lalu yang ketiga yang ingin saya katakan bahwa ada beberapa dokumen yang tidak di bawah penguasaan UGM yang katanya hilang. UGM bisa diproses secara hukum karena menghilangkan dokumen negara. Ya, ini yang penting bagi kami. Dan beberapa yang paling penting di sini adalah legalisir yang sepertinya UGM tidak tahu bahwa Jokowi melegalisir ijazahnya untuk Wali Kota Solo, Gubernur DKI dan Presiden 2 periode. Ini sangat ketahuan. Saya alumnus UGM, saya berapa kali melegalisir ijazah saya, antara lain untuk kepentingan misalnya kepentingan saya sebagai advokat dan kepentingan saya untuk mengajar sebagai dosen, ya, dan untuk daftar NIDN saya itu harus legalisir ijazah. Dan dalam legalisir itu harus ada tanda tangan dan tempusnya, ya, waktunya, kapan dan siapa yang menandatangani. Tapi dari ijazah Joko Widodo kita tahu semua bahwa itu tidak ada tanda tangannya dan tempusnya tidak jelas, tidak dicantumkan. Nah, semakin kuat dugaan kami dan saya sebagai alumnus UGM sebenarnya kecewa. Ya, saya ikut bergabung dalam lawyer ini karena saya ingin UGM ini tetap menjadi salah satu universitas terbaik di negeri ini. Tapi dengan kelakuan seperti ini, dan mohon maaf, UGM sudah dinyatakan bersalah, tidak perlu macam-macam lagi. Saya mengatakan UGM harus bertobat. Lalu yang terakhir yang ingin saya katakan, seharusnya ya UGM dari awal seperti langkah dari UI ketika ijazahnya gelar doktornya
Pak Bahlil itu diragukan, membentuk tim independen. Tapi UGM tidak melakukan ini. Seharusnya UGM membuat tim independen untuk menyelidiki dugaan ijazah Jokowi ini. Hanya selalu rektornya berbicara keluar ya. Setiap kali ada keraguan dari masyarakat, rektornya berbicara keluar, hanya berbicara tanpa data, ya. Hanya narasi saja. Nah, ini yang membuat saya terus terang, saya sebagai alumnus UGM saya kecewa. Dan banyak di belakang saya juga memang meragukan, ya. Pertama, kami menduga keras memang bahwa rektor UGM ini sepertinya menduga, ya, saya menduga bagian dari kong kali kong atas dugaan ijazah palsu. Terima kasih, itu aja dari saya. Oke, boleh. Terima kasih, teman-teman. Jadi gini ya, closing saja intinya, Bon Joy itu melakukan uji sengketa informasi karena ada banyak hal untuk mencari kebenaran ijazah itu. Dan yang menjadi penting bahwa teman-teman semua, kenapa dipersoalkan karena ada data. Kita sudah biasa membongkar di sini. Ada ijazah palsu diproduksi di Pasar Pramuka 500 lembar. Salah satu namanya adalah menggunakan nama UGM. Itu satu. Yang kedua adalah ada banyak ijazah yang ditemukan asli tapi palsu. Dikeluarkan oleh institusi itu tapi tidak melalui prosedur sebagaimana mestinya. Itulah kemudian Bon Joy meminta SOP untuk melihat apakah ini keluar sesuai dengan prosedur dan standar-standarnya. Apakah betul yang beliau itu kuliah sesuai dengan waktunya atau tidak. Di situ sebenarnya teman-teman semua. Itu saja. Implikasi dari putusan KIPH ini apa terhadap proses hukum di lembaga penegak hukum lainnya, dan juga apalagi dampak yang akan muncul setelah putusan hari ini? Jadi pertama dulu sebelum ini, pertama adalah ini lembaga bukan lembaga peradilan ya. Itu. Jadi ini adalah memerintahkan membuka dokumen itu harus terbuka. Implikasinya pasti ada. Sederhananya adalah bahwa di sini akan terbuka betul apakah yang selama ini dipolemikan menjadi misteria, apakah betul pernah kuliah atau tidak. Itu satu. Karena ada beberapa dokumen yang tidak ada, maka kita akan tunggu dari UGM pada saat nanti penyerahan dokumen. Apakah itu tetap menjadi misteri, dibiarkan, atau kemudian UGM akan menyerahkan. Karena tadi di persidangan nyatakan bahwa silakan UGM kalau nanti dalam perjalanan yang menyatakan bahwa itu ada dan diserahkan saja gitu. Kita masih punya waktu untuk menunggu itu. Terima kasih. Supaya tidak ada pertanyaan, saya Dr. Edi Hardumbe, alumnus UGM. Saya menjawab tadi pertanyaan implikasi. Yang pertama, ke depan itu sudah tidak ada lagi alasan kalau pejabat publik menggunakan ijazahnya yang diduga palsu. Ya, tidak ada lagi alasan bahwa itu data pribadi. Dengan ada putusan hari ini, ya, bahwa yang namanya pejabat publik menggunakan ijazah yang diduga palsu tidak perlu lagi bawa ke sini. Ya, kalau bawa ke sini saya sangat yakin pasti kalah karena sudah ada jurisprudensinya. Ya. Kalau untuk kepentingan publik ya, tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi alasan berlindung di balik undang-undang perlindungan data pribadi. Karena sudah jelas, sebenarnya sudah jelas, tidak perlu di sini. Pasal 17, pasal 18 Undang-Undang KIP itu mengatakan bahwa kalau itu digunakan untuk kepentingan publik, harus dibuka untuk umum. Dan itulah yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam memutus bahwa Joko Widodo diduga ijazahnya palsu, dipakai untuk kepentingan publik. Oleh karena itu dibuka untuk umum, kecuali kalau bukan untuk kepentingan publik, dia swasta, itu lain soal. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk membedah secara tuntas dan mendalam sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perbincangan hangat di seluruh pelosok negeri. Ya, kejadian ini tidak hanya mengejutkan publik, tetapi juga membuka mata kita lebar-lebar tentang bagaimana panggung politik, pembuktian hukum, hingga pencitraan publik yang dibangun selama bertahun-tahun sejatinya diuji di hadapan kamera. Ya, teman-teman, coba kalian bayangkan dan cermati baik-baik apa yang terjadi dalam sebuah program acara debat televisi nasional yang disaksikan oleh jutaan pasang mata. Di satu sisi, hadir para pihak yang bersikeras membela integritas dokumen hukum dan kepemimpinan Joko Widodo. Sementara di sisi lain hadir figur seperti Roy Suryo yang mempertanyakan keabsahan bukti-bukti yang disodorkan.
Suasana debat yang tadinya direncanakan sebagai ruang diskusi ilmiah dan adu argumen hukum mengenai keabsahan ijazah serta dokumen legalisir, tiba-tiba berubah total menjadi arena adu emosi yang sangat memanas. Perdebatan bermula dari pembuktian berkas hukum di depan layar kaca. Fokus utama perdebatan adalah status fotokopi ijazah dari Universitas Gadjah Mada tahun 2005 dan 2010. Pihak yang mendampingi dan membela Jokowi berargumen bahwa fotokopi dokumen yang telah dibubuhi stempel legalisir dan dicap materi di kantor pos sudah sah, serta memiliki kekuatan hukum pembuktian untuk dibawa ke pengadilan. Namun teman-teman, ketegangan langsung melonjak ketika Roy Suryo dan rekan-rekannya mengeluti status fisik dari dokumen tersebut. Mereka menunjukkan secara detail bahwa yang disodorkan bukanlah lembar legalisir basah yang asli, melainkan hanya sebuah fotokopi dari lembaran legalisir atau fotokopi yang dilegalisir ulang. Ya, teman-teman, disinilah letak perdebatan hukum yang begitu tajam. Kantor pos ditegaskan bukanlah lembaga yang berwenang melakukan legalisir terhadap ijazah, melainkan hanya memproses pemeteraian atau nazegelen untuk pemenuhan kewajiban pajak bea materai atas dokumen alat bukti perdata. Kuasa hukum dari pihak Jokowi yang merasa sudut pandangnya disanggah habis-habisan secara teknis, akademis, dan hukum mulai kehilangan kendali emosi. Kalimat-kalimat tajam mulai terlontar, ketegangan antara narasumber meningkat drastis. Hingga puncaknya terjadi tindakan fisik berupa dorongan dan pukulan di tengah-tengah siaran berlangsung. Kejadian fisik tersebut spontan membuat suasana studio geger. Roy Suryo dan narasumber lainnya langsung melakukan protes keras dan meminta pihak yang melakukan kekerasan verbal maupun fisik untuk dikeluarkan dari ruangan siar. Momen ini menunjukkan betapa rapuhnya argumen ketika dihadapkan pada fakta-fakta substansial. Ketika pembuktian dokumen mulai terdesak, yang muncul justru emosi dan tindakan di luar kendali hukum. Peristiwa ini menjadi cermin bagi masyarakat luas bahwa masalah legalitas dan keabsahan ijazah serta dokumen penting bukanlah perkara sederhana yang bisa diselesaikan dengan gertakan atau manipulasi istilah. Teman-teman, hakim di pengadilan pun memiliki kewenangan penuh untuk menerima atau menolak dokumen fotokopi yang tidak disertai bukti fisik aslinya. Namun teman-teman, polemik soal keabsahan dokumen dan perdebatan hukum ini ternyata hanyalah satu puncak dari gunung es yang lebih besar. Jika kita ditarik mundur untuk melihat pola narasi yang dibentuk selama ini, ada benang merah tebal yang menghubungkan antara cara bertahan di ruang sidang dengan cara membangun narasi politik di tengah masyarakat. Ya, mari kita telusuri salah satu klaim paling legendaris yang pernah melambangkan nama Jokowi di panggung nasional, yaitu kisah relokasi para pedagang kaki lima atau PKL di Solo saat beliau menjabat sebagai wali kota. Teman-teman, selama belasan tahun publik disuguhi narasi yang begitu manis dan heroik. Dalam berbagai wawancara televisi, termasuk wawancara langsung bersama TV One beberapa tahun silam, disampaikan bahwa proses pemindahan PKL di Solo dilakukan melalui pendekatan yang sangat humanis dan sabar. Bahkan secara spesifik disebutkan angka yang sangat fantastis, yaitu 54 kali pertemuan makan siang dan makan malam hanya untuk meyakinkan para pedagang agar mau direlokasi tanpa bentrokan. Angka 54 kali ini diulang-ulang di depan media digambarkan sebagai bentuk kesabaran luar biasa dari seorang pemimpin yang mau merangkul rakyat kecil. Namun, apakah klaim 54 kali pertemuan itu sesuai dengan kenyataan di lapangan? Kebohongan narasi tersebut akhirnya terbongkar secara gamblang oleh orang yang paling tahu dapur pemerintahan Solo pada saat itu, yakni FX Rudi, mantan wakil wali kota Solo yang berpasangan langsung dengan Jokowi. Dalam sebuah podcast bersama Akbar Faisal, FX Rudi membuka fakta yang sebenarnya terjadi. FX Rudi mengungkapkan bahwa fakta di lapangan sama sekali tidak seperti narasi romantis yang ditiupkan ke publik. Pertemuan langsung dengan pedagang sejatinya hanya terjadi sebanyak 2 kali. Teman-teman, FX Rudi menjelaskan bahwa dialah yang sebenarnya turun ke bawah, merangkul massa,
dan mengondisikan para pedagang di lapangan. Mengenai angka 54 kali yang kerap dilontarkan ke media, itu hanyalah klaim yang diciptakan untuk membentuk citra spektakuler, dan angka tersebut dirancang sedemikian rupa agar terlihat seolah-olah ada proses negosiasi yang sangat panjang dan melelahkan. Padahal realitasnya jauh dari kata demikian. Bahkan muncul pengungkapan dari tokoh-tokoh senior dan saksi sejarah setempat bahwa relokasi tersebut bisa berjalan lancar bukan murni karena negosiasi makan siang puluhan kali, melainkan adanya dukungan pendaan dan kompensasi uang tunai dari pihak ketiga yang dibagikan kepada pedagang. Tetapi kemudian dikemas sedemikian rupa sebagai keberhasilan negosiasi pribadi sang pimpinan. Ketika fakta ini kita bandingkan dengan rekaman-rekaman video lama saat kunjungan lapangan, kita dapat melihat pola yang konsisten dalam mengontrol informasi. Ada sebuah rekaman menarik saat Jokowi meninjau lokasi pasar, ketika wartawan dan host acara mencoba untuk mewawancarai langsung seorang pedagang pasar guna menanyakan kondisi ekonomi nyata, harga barang, serta dampak kebijakan yang dirasakan masyarakat bawah. Reaksi yang ditunjukkan sangat tidak biasa. Bukannya membiarkan wartawan berbicara bebas dengan pedagang yang ada di depannya, pembicaraan tersebut justru secara halus dipotong, dialihkan, dan dicegah. Wartawan diarahkan untuk tidak mewawancarai pedagang yang hadir saat itu, melainkan diminta menunggu tokoh pedagang lain seperti Mbah Latif yang disebutkan baru akan datang nanti. Begitu pula saat wartawan hendak menggali lebih jauh, arah jalan dan fokus kamera langsung dialihkan ke tempat lain. Mengapa seorang pemimpin yang selalu mengklaim dekat dengan rakyat dan sukses memajukan ekonomi kerakyatan justru tampak ragu dan menghalangi wartawan ketika hendak mendengar kesaksian jujur dari pedagang secara langsung di lapangan? Ya, teman-teman, melalui ulasan ini saya berharap kita semua bisa semakin dewasa dan jeli dalam menilai setiap peristiwa politik dan hukum di negeri ini. Jangan biarkan diri kita terus-menerus dibohongi oleh narasi-narasi buatan. Mari kita terus mengawal kebenaran, menuntut transparansi, dan berani bersuara atas dasar fakta dan data yang sah demi kebaikan serta masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyimak, tetap kritis, dan salam NKRI harga mati.